Entah siapa yang merusak, entah siapa yang menghilangkan, tapi itu kita bangun kembali. Kita Doktrin kita bukan civis pacem parabellum. Masih ada slot buat militer untuk bertanya, silakan. Yuk. Baik, izin menghadiri, Bapak, saya Mayor Putranova dari Pengadilan Militer. Ya Bapak, Di Ilmil mana? saya calon hakim militer Pak, Ya, dari? dari Pengadilan Militer. Status kami sekarang Pengadilan Militer Utama. Baik, Oke. di Militer Utama Bapak, Oh, di Ilmil Tama, di sini Jakarta ya. Jakarta, betul. Oke, itu di Ilmil Tama Jakarta, silakan. Baik, tadi Bapak Kapus sampaikan akan membentuk pencipta alam Pak. Seperti itu. Pencipta alam naik turun gunung sudah menjadi pekerjaan kami. Jadi kami berdua lima mungkin anggota pertama nanti ikut perkumpulan Bapak. Tapi kalau ikut sama saya dia nanam pohon, jadi naik turun gunung dia bawa pohon sama saya. Itu bibit-bibitnya di bawah tuh yang lagi saya tanam itu bibit-bibit damar itu, ada targetnya 5.000, ini baru 500. Baik Bapak, jadi pekerjaan yang menjadi hobi kami. Kami sedikit memberikan gambaran, sebelum kami menjadi hakim militer, kami sebagai tentunya sampai saat ini menjadi prajurit. Kami termasuk ibu ini mengangkat senjata. Salah satunya tadi dalam konteks pembahasan kita walaupun tadi Bapak sampaikan masalah frekuensi, saya berusaha mengikuti frekuensi dari Bapak Rocky Gerung, seperti itu. Tadi ada mark dalam pikiran saya tadi membahas masalah lingkungan hidup, masalah hutan, dan Bapak dari Niaga tadi ada masalah border. Kalau pemahaman saya border wilayah perbatasan, seperti itu. Dalam konteks ini Pak, kami membahasakan mungkin hutan beserta isinya. Di situ ada makhluk hidup dan lain sebagainya dan itu menjadi bagian dari ekosistem. Kemudian selanjutnya Pak, pengalaman kami tadi membahas wilayah border atau wilayah perbatasan Pak. Di situ ada tentunya perbatasan. Jika contoh konkretnya di wilayah Kalimantan sektor utara, tepatnya di Nunukan di situ border antara Indonesia dengan Malaysia. Antara Pulau Sebatik dengan Tawau, seperti itu. Jika kita melihat di sana Pak, di situ ada disparitas. Pertumbuhan ekonomi, di situ ada disparitas. Jika kita melihat teropong di Tawau, lampu-lampu begitu gemerlap. Tapi ketika kita melihat Sebatik, sangat prihatin. Itu yang pertama. Kedua, berkaitan dengan lingkungan hidup, tapi tidak secara spesifik, kami di situ menjaga wilayah perbatasan. Tentunya prajurit-prajurit kami membaga wilayah perbatasan. Di situ ada patok Pak. Permasalahan klasik, patok dibersihkan, kemudian yang hancur diberikan. Kemudian itu lagi masalahnya Pak. Entah siapa yang merusak, entah siapa yang menghilangkan, tapi itu kita bangun kembali. Kita pastikan sejengkal tanah wilayah NKRI berada dalam penguasaan kita. Itu kita pastikan sebagai prajurit. Nah, ini menjadi pemikiran saya. Apakah di sini pemerintah yang gagal paham terhadap permasalahan ini atau memang di sini ada kewajiban pemerintah terhadap organ Indonesia yang kemudian etik anti klimaks. Demikian Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Soal masih pertahanan ya tanah Ibu Pertiwi ya dalam koridor kemiliteran. Etik anti klimaks itu Etik anti klimaks. prinsip yang seharusnya kita hindari. Tapi sebetulnya etiknya bahkan belum anti klimaks. Karena tidak ditegakkan etik itu kan. Kalau kita anggap bahwa Indonesia ada di dalam sasaran duel pertahanan, kenapa kita ambil prinsip yang kita sebut realisme di dalam politik tadi, civis pacem parabellum. Jika Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Itu kan bukan prinsip Pancasila. Doktrin kita bukan civis pacem parabellum.
Tetapi produksi humanity, produksi demokrasi, produksi keadilan, supaya kita dihormati oleh tetangga. Kalau negara ini bermutu, nggak ada orang yang mau nyerbu. Karena mereka kan malu sendiri menyerbu. Apa salah kita mau diserbukan? Jadi justru dalam keadaan uncertainties hari ini, kita rawan untuk diserbu tuh. Karena kita nggak punya demokrasi. Sampai sekarang nggak jelas pemilihan presiden jalan apa enggak, wakil presiden jalan apa enggak tuh. Kasak-kusuk yang terjadi itu. Jadi itu intinya tuh. Poin pertama saya. Yang kedua, pengadilan tetap berasaskan prinsip-prinsip hukum sipil. Dasarnya begitu kan. Nah di kita ada semacam sensasi bahwa kalau orang sipil dia kurang bisa untuk decisiveness. Kalau militer lebih decisiveness itu. Karena orang sipil dia akan berdebat di pengadilan. Kalau militer perdebatan itu artinya menunda pertahanan itu. Anda berdebat, musuh Anda blek. Kan prinsip dalam militer begitu Anda membidik, jangan ragu untuk tarik picunya kan. Gak boleh ada perdebatan, 1 detik pun itu gak boleh perdebatan. Nah di situ dilema dari pengadilan militer sebetulnya kan. Dia mau pakai prinsip civilian value, tetapi dia dididik untuk terus waspada. Nah, satu prinsip adalah yang kita sebut supremasi sipil. Sekarang kan kita supremasi sipil. Sebetulnya bukan orang sipil yang supreme, tetapi nilai-nilai sipil itu yang supreme. Jadi banyak analis politik yang salah memaknai supremasi sipil ada keputusan dibuat orang-orang sipil. Bukan. Yang benar bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value. Supremasi dari nilai-nilai sipil. Pengadilan itu nilai-nilai sipil. Terpaksa mesti ada perdebatan tadi. Terpaksa mesti ada argumentasi di situ. Jadi saya paham tradisi kita itu, kalau kita bilang ya kita pakai metode stare decisis itu. Oh iya bisa aja. Tetapi dalam hukum dagang stare decisis nggak berlaku. Karena setiap orang bisa berbohong untuk kepentingan akumulasi kan. Tapi dalam militer nggak boleh berbohong kan dasarnya itu kan. Kepatuhan itu diperlukan untuk kepastian sebetulnya. Nah soal lingkungan misalnya, coba kita bayangin soal pertahanan kita tuh. Papua lagi ribut sekarang. Saya memantau dari dekat Papua itu. Ada pengkondisian untuk operasi militer. Sebagai analis, saya memantau itu. Padahal statusnya adalah status KKB. Artinya itu adalah wilayah polisi itu. Sekarang apa alasannya dinaikkan status itu? Kita nggak tahu dasarnya apa itu. Tapi kalau saya bicara dengan diplomat asing, terasa bahwa ada peningkatan suhu politik di situ. Karena seolah-olah secesionism, proses pemisahan itu udah di ujung, udah tinggal 1 langkah ya Papua lepas itu. Ini yang nggak pernah dibicarakan di dalam forum masyarakat sipil. DPR nggak mau komentar soal itu. Itu persoalan militer. Oh bukan, itu persoalan kita untuk paham justice yang dituntut oleh Papua apa. Dalam kaitan dengan lingkungan. Hutan di Papua itu jumlahnya 37 juta hektar. Hutan di Papua, hutan primer. 80% hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2000 jenis pohon. Ada 600 jenis mamalia. Ada 1200 jenis ulat. Dan ada 500 masyarakat adat. Sekarang hutan itu mau dijadikan food industry. Udah minta izin enggak pada cacing yang ada di hutan itu? Udah minta izin enggak pada burung kasuari yang ada kasuari yang panjangnya 2 meter di situ? Pernah lihat enggak anggota DPR? Yang pernah lihat itu adalah anggota militer yang beroperasi di hutan-hutan Papua dan enggak pernah lihat matahari di situ. Mereka yang tahu. Yang bertemu dengan kepala adat bukan anggota DPR. Tetapi petugas-petugas aparat keamanan kita di situ. Jadi berhak memang petugas keamanan untuk mengatakan bahwa kami lebih paham hutan Papua dari pembuat kebijakan di Jakarta. Yang dengan gampang bilang, bikin itu food estate.
Gak pernah minta izin pada masyarakat adat. Jadi itu kondisinya. Sehingga kita sering salah hitung medannya seperti apa. Sama seperti waktu kita perang di Timur Timur, kita anggap bahwa di atas itu masih ada hutan. Padahal itu peta Belanda. Waktu tentara kita datang ternyata lapangan terbuka, dihajarlah di situ sama Fretilin. Itu Anda masuk akal begitu kan? Saya kasih contoh. Salah hitung. Saya pernah naik Gunung Siklop. Di depan bandara Sentani. Saya hitung gunung segitu tingginya 2000 meter. Saya bisa lari 4 jam nyampe di situ. Saya arogan menghitung daya tempuh saya karena saya biasa naik gunung. Saya bilang itu 4 jam paling. Saya nyampe di situ 20 jam. Karena ternyata itu bukan jalan, itu jalan kebun dan mesti merangkak akar kan. Jadi saya salah menghitung. Karena sok tahu gitu. Mestinya saya tanya pada penduduk di situ, ini ada jalan apa enggak? Dan saya tinggal punya energen 1 saset dibagi 2. Nggak ada sumber air di situ. Jadi itu yang saya maksud, pengetahuan real tentang lokasi itu diperlukan justru untuk mereka yang ada di front depan itu. Kita mau tahu tuh apa namanya, sepanjang Kalimantan Utara dan kita itu batasnya udah digeser berapa meter dari situ, kita nggak tahu tuh. Padahal ada anggaran untuk setiap periodik itu diperbaharui itu. Tapi calok-calok di situ bahkan di departemen memanfaatkan itu, siapa yang kontrol bahwa udah diganti soal-soal itu. Jadi saya mengerti itu bagian dari upaya untuk memahami keadilan versi kepailitan, versi teman-teman militer, versi lingkungan hidup, versi PHI. Jadi itu maksudnya Pak Arief sebagai kepala Litbang itu, dia mesti memikirkan kurikulum keadilan dalam seluruh aspek. Ini satu beban dia besar betul. Dan kita berharap bahwa Pak Arief bisa meniti pelan-pelan supaya forum ini, Corporate University, betul-betul jadi forum untuk membahas masalah dengan terbuka tapi dengan metodologi akademis. Itu intinya tuh. Ini bukan forum ILC di mana saya ngeyel-ngeyel berbohong-bohong. Kalau kasih kuliah saya pasti serius tuh. Karena saya bertanggungjawabkan integritas saya, buku bacaan yang saya baca, dan saya tidak punya kepentingan politik. Sekedar untuk mengatakan bahwa reason, nalar itu diperlukan untuk menghasilkan justice. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Minum dulu Bang. Jadi tadi ngomong-ngomong Papua, jadi Bang Rocky ini sudah naik beberapa gunung di Papua ya. Saya kepengen sekali ke Papua, itu cuma mau nonton langsung. Itu ada burung di Papua Barat namanya Western Parotia. Itu kalau dia melakukan tarian itu seperti payung di badannya itu. Lalu kepalanya goyang-goyang. Ya, lebih asik daripada joget-joget yang ada di TikTok itu. Itu Parotia Western ya, ada di Papua Barat, warna hitam. Kucing itu, nah itu menarik sekali itu. Ya, kalau naik gunung di Papua sana bisa. Jaya Wijaya sudah Bang? Belum ya? Belum sempat ya? Belum sempat masuk di sana.